pandemi COVID-19 ini, saya mau mengingatkan kembali patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kita semua bisa beraktivitas seperti dulu. Setelah ini, saya akan menampilkan video mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Zahratul Ulia, NIM 1805520107, kelas B1 Akuntansi. Dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai langkah-langkah audit manajemen. Materi yang saya akan bahas ada 5. Yang pertama, audit pendahuluan. Kedua, review terhadap pengendalian manajemen. Ketiga, audit lanjutan. Keempat, pelaporan. Dan yang kelima,
tindak lanjut. Materi yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit antara lain 1. Pemahaman auditor terhadap objek audit. 2. Penentuan tujuan audit. Ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Saya akan membahas secara rinci mengenai beberapa hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan audit yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit termasuk total perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka menerima. Setiap objek audit memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan aturan dan sistem yang berwenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Dalam suatu divisi yang dikelola secara terdesentralisasi, manajer divisi memiliki tanggung jawab untuk divisi tersebut seperti suatu perusahaan yang berdiri sendiri. Perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait divisi tersebut yang berwenang dan bertanggung jawab manajemen divisi yang akan dipertanggungjawabkan secara bersamaan dengan penyajian laporan divisi manajemen pusat. Suatu divisi dapat berupa anak perusahaan, segmen bisnis, atau cabang dari suatu perusahaan. Departemen dalam suatu perusahaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama pada departemen tersebut. Manajer atau kepala departemen pemasaran memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengelola, dan mengambil keputusan di bidang pemasaran. Untuk mencapai kebenaran, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara total. Karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk memahami pemahaman tentang keselarasan tujuan. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit, walaupun ini masih bersifat sementara. Berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini, terutama indikasi kelemahan-kelemahan yang perlu dibatalkan, dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, target audit, dan kriteria serta bukti-bukti yang diperlukan. Yang kedua, ada penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua manajemen audit yang dilakukan. Dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit, tujuan harus mengacu pada alasan mengenai audit yang dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik.
Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukan dengan beberapa cara, antara lain mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas, terus mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya, selanjutnya mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi, dan yang terakhir, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Jika auditor memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus mempertimbangkan atau memperhatikan dengan cermat tentang arti penting dan resiko yang berkaitan dengan. Kedua hal ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai resiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik resiko tidak tercapainya objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal yang mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap laporan yang objek audit yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Dan yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Tujuan audit yang ditentukan auditor harus sesuai dengan keinginan pemberi tugas. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang menentukan penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada tugas audit untuk mendapatkan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus menentukan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen sebagai berikut. Yang pertama, bidang keuangan. Bidang keuangan ini mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban perusahaan. Selanjutnya, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, penyelenggaraan catatan akuntansi, laporan keuangan, dan pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua itu ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup termasuk di dalamnya itu ada kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Dan kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga, ekonomisasi. Ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, efisiensi cara optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan
pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pemanfaatan hasil program. Dan yang terakhir, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran audit adalah target yang diaudit. Dalam target ini terkandung pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yang pertama, kriteria. Kriteria merupakan norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau kelompok pada objek audit. Kriteria dapat berupa standar operation produk atau SOP, job description, peraturan perusahaan, rencana bisnis, atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas dan standar evaluasinya, serta bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Yang kedua, penyebab. Objek merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Dan yang ketiga, akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada ditemukan pada saat pemeriksaan, auditor menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi yang terjadi ini telah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Kondisi adalah hasil atau realisasi dari pelaksanaan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam beraktivitas pada objek pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan antara hasil penerapan atau kondisi dengan kriteria, maka auditor harus mencari penyebabnya. Penyebab sesungguhnya adalah penerapan dari kriteria, apakah aktivitas operasionalnya sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang menjadi pedomannya. Setiap aktivitas yang berjalan tidak sesuai dengan kriterianya akan menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan antara kondisi dan kriterianya. Atas kesenjangan ini kemudian diukur akibatnya. Akibat adalah hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Secara umum, akibat dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Akibat buruk yang terjadi menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan yang masih terjadi. Mungkin pada kriterianya atau penerapannya dari kriteria itu, maka auditor tidak saja menilai penyebab dan atau akibatnya, tetapi penilaian juga dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan.
Untuk mendapatkan praktik terbaik, aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya haruslah juga yang terbaik dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan dan kebijakan tersebut. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, begitu pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen. Audit harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit. Yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit. Yang kedua, pendekatan audit. Dan yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Beberapa permasalahan yang harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang satu, terdokumentasi, 2, up to date, 3, terukur. Terhadap permasalahan ini, auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, audit juga berkaitan dengan pemilik atau pengelola objek yang diaudit. Maka kriteria awal yang dikembangkan oleh auditor harus dipahami dan disepakati oleh pihak auditor. Dalam pengembangan kriteria awal, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber, yaitu undang-undang, peraturan yang berlaku, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, norma atau standar yang sudah mendapat pengakuan atau diterima secara umum. Selanjutnya, kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Karakteristik kriteria yang baik itu seperti apa sih? Yang pastinya harus memiliki realistis, dapat dipercaya, dapat diukur, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit, dirumuskan secara jelas, dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda, dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap, dan memperhatikan adanya rentan waktu saat suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai audit pendahuluan. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil audit pendahuluan. Kesimpulan dari hasil audit
tersebut memuat tentang hal-hal yang pertama, daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan atau pada tahap audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dan yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Dan yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Langkah-langkah audit manajemen yang kedua yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas atau kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Dan yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan pihak yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan secara rinci mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik. Yang pertama, pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut, sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Karakteristik yang kedua, rencana perusahaan. Rencana
merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikan. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internet, peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya, selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Karakteristik yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apa saja sih yang harus diperhatikan perusahaan? Yang pertama, apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu perencanaan sumber daya manusia? Dan yang kedua itu, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan? Yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau jabatan yang akan diisi dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada pada perusahaan tersebut? Yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan? Yang kelima, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Jadi, penempatan karyawan tersebut itu disesuaikan atau ditempatkan dengan prestasi yang karyawan tersebut miliki. Yang keenam, apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerjaan yang memadai?
Yang ketujuh, apakah program peningkatan kemampuan atau keterampilan dan keahlian karyawan telah dilakukan dengan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang ke-8, apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Jadi di setiap perusahaan itu harus melakukan penilaian, terus memberikan sanksi jika ada karyawan yang buat kesalahan, atau memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Itu harus secara adil agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara karyawan satu dengan yang lainnya. Karakteristik yang keempat ada kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman. Kebijakan dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau SOP. Karakteristik yang terakhir, nomor 5, ada sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaannya supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dan selanjutnya, auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan. Langkah-langkah audit manajemen yang ketiga ada audit lanjutan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah pada tahap ini, yang pertama ada mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan.
material, dan kompeten. Dan ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria penyebab dan akibat. Dan yang terakhir, keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Saya akan membahas secara rinci mengenai langkah-langkah audit pada tahap audit lanjutan. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan. Selain menggunakan data dari dalam perusahaan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkatan manajemen tertentu. Langkah-langkah audit yang kedua, memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa satu, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkan prosedur dan yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit. Itu merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Dan yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dan terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti tersebut diperoleh dan kemudian diringkas dan dikelompokkan menjadi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk ke dalam kelompok kriteria itu yang berkaitan dengan norma standar yang ditetapkan perusahaan dan yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan yang melakukan aktivitasnya. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan, yang terjadi ketidakekonomisan, ketidakefisien operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat itu merupakan bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Langkah yang terakhir, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis. Karena diperkirakan akan menjadi perhatian yang berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan
untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Langkah-langkah audit manajemen yang keempat ada pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu cara yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atau tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Materi yang terakhir yang saya akan bahas yaitu tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Nah, agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditornya. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaatnya yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilakukan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.